Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, mau ngobrolin sesuatu yang seru nih. Dari buku Limitless Jim Kwik, bab 10. Topiknya flow. Ah, ya, flow. Anda mungkin pernah ngalamin kan, pas lagi asik banget ngerjain sesuatu, sampai lupa waktu, terus rasanya kerjaan lancar banget. Nah, itu dia. Sumber kita ya bab 10 ini. Kita mau coba bedah nih, apa sih flow itu, kenapa penting buat Anda, dan gimana cara dapetinnya? Betul, flow ini istilahnya dari Mihaly Csikszentmihalyi ya. Mhm. Intinya, kondisi kesadaran paling optimal. Pas kita lagi ngerasa paling enak dan performa lagi bagus-bagusnya gitu. Ciri-cirinya tuh fokusnya intens banget, pikiran jernih, nggak mikirin diri sendiri atau cemas gitu, tenang bawaannya. Sampai kadang waktu rasanya beda kan? Iya, iya, pernah tuh kayak gitu. Oke, kita bedah yuk. Kenapa sih kondisi flow ini penting banget gitu? Maksudnya, apa untungnya buat kita sehari-hari? Oh, untungnya gede banget. Kalau kita bisa masuk flow, produktivitas bisa naik drastis. Terus kreativitas juga, belajar jadi lebih cepat, performa kerja juga naik. Jadi bukan cuma soal enak pas ngerjain, tapi hasilnya juga lebih bagus, lebih banyak, seringkali rasanya malah lebih ringan. Wah, menarik ya. Jadi bukan cuma kerja keras, tapi gimana caranya kerja di kondisi mental yang pas. Nah, di bab 10 ini kan ada strateginya tuh. Gimana caranya kita bisa mancing atau nyiptain kondisi flow ini, biar nggak nunggu wangsit aja gitu. Nah, kuncinya di persiapan sama kondisi lingkungan. Sumber kita nyebutin ada 5 cara utama nih. Pertama, dan ini wajib hukumnya, hilangin gangguan. Gangguan apa aja? Riset bilang butuh sampai 20 menit loh buat bisa fokus lagi kalau udah keganggu. Wah, 20 menit, lama juga ya. Makanya, notif HP, email, mungkin orang ngajak ngobrol sebentar, itu semua harus disetting dulu, diminimalisir pas mau fokus. Oke, oke. Itu PR banget sih di zaman sekarang. Nah, kalau lingkungan udah bersih, terus apa lagi? Soal waktu mungkin. Tepat. Kedua, sediain waktu yang cukup. Perlu waktu buat masuk ke flow, mungkin sekitar 15 menitan. Terus puncak performanya biasanya setelah 45 menit. Makanya idealnya siapin waktu khusus, mungkin 90 menit sampai 2 jam gitu. Nggak bisa dicicil 5-10 menit. Jadi emang harus niat ya, direncanain waktunya. Bukan sisa-sisa waktu. Oke, terus yang ketiga? Jenis tugasnya ngaruh nggak? Ngaruh banget. Yang ketiga, kerjain sesuatu yang Anda suka atau paling enggak Anda anggap penting banget. Flow itu lebih gampang muncul kalau kita ngerasa klik sama kerjaannya. Ada kepuasan dari dalam gitu. Ah, pantesan kalau ngerjain hobi bisa lupa waktu ya. Tapi kalau disuruh kerjaan yang bosenin, aduh, susahnya minta ampun buat fokus. Oke, masuk akal. Poin keempat. Keempat, punya tujuan yang jelas buat sesi kerja itu. Tahu mau ngapain, hasil akhirnya apa. Ini ngasih arah biar nggak ngelantur pikirannya. Kalau nggak jelas tujuannya, gampang buyar. Kayak mau kemana gitu ya, harus tahu tujuannya dulu. Sip. Dan yang kelima, ini nih yang kayaknya agak unik tapi penting. Iya. Kelima, kasih tantangan ke diri sendiri, tapi dikit aja. Maksudnya, tugasnya tuh sedikit di atas kemampuan kita sekarang. Jangan terlalu gampang, ntar bosen. Jangan juga terlalu susah, ntar malah stres duluan. Harus pas nemuin titik manisnya itu. Wah, oke. 5 pilar ya buat mancing flow. Tapi biasanya kan ada antagonisnya nih. Sumber kita nyebut ada penjahat super yang ngehalangin flow. Siapa aja tuh? Bener banget. Ada 4 musuh utama yang perlu diwaspadai. Pertama, ini nih, biang kerok zaman now. Multitasking. Udah jelas banget ini musuhnya flow. Sok ngerjain banyak hal barengan, itu malah bikin gak ada yang bener-bener kelar dengan fokus. Produktivitas malah turun. Nah, godaan banget tuh buka email sambil ngetik laporan. Harus dilawan ya berarti? Oke, musuh kedua. Kedua, stres. Pas kita stres, hormon kortisol keluarkan. Nah, itu ngehambat fungsi otak buat mikir jernih. Susah mau masuk flow kalau pikiran lagi ruwet, cemas berlebihan. Biasanya nyambung nih sama perfeksionisme atau takut salah. Jadi bukan cuma soal luar ya, tapi dalamnya kita juga harus diatur. Menarik. Lanjut, yang ketiga. Ketiga, takut gagal. Ini nyambung sama poin kelima tadi soal tantangan. Kalau kita takut salah, ya nggak bakal berani nyoba tantangan yang sedikit susah itu. Padahal justru tantangan pas itulah yang micu flow. Jadi harus bisa nerima kalau salah itu ya bagian dari belajar. Bener juga. Nyambung banget ya sama tantangan tadi. Oke, dan musuh terakhir, yang keempat. Yang keempat, kurang percaya diri.
ragu sama kemampuan sendiri. Itu kayak tembok mental, ngehalangin kita buat masuk flow. Perlu yakin kalau kita bisa kok ngadapin tantangan di depan mata. Nah, coba deh Anda renungin, dari 4 penjahat ini, mana yang paling sering ganggu Anda? Jadi intinya nih buat Anda semua, flow itu bukan sulap, bukan sihir. Bisa kok diraih, tapi emang perlu usaha sadar. Perlu nyiptain kondisi yang pas, baik di luar maupun di dalam diri. Sambil ya, itu tadi, ngelawan si pejahat-pejahat flow. Multitasking, stres, takut gagal, sama ragu-ragu. Sebagai penutup nih ya, coba lihat. Flow ini lebih dari sekedar cara biar kerjaan cepat beres. Ini tentang ngerasain potensi penuh kita, dapat kepuasan dari benar-benar terlibat sama apa yang kita lakuin. Gimana kalau Anda bisa ngerancang lebih banyak momen flow dalam hidup? Bukan cuma buat kerjaan, tapi buat kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba pikirin deh, satu langkah kecil aja. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini buat ngalahin salah satu penjahat flow yang paling sering ganggu Anda?